Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dotika Hidayat, NIM 2502-22002. Nah, kali ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat ke-7 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 6 beserta artinya dan kandungan ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Adapun kandungan dari Quran Surah Al-Fatihah ayat pertama, yaitu mengajarkan bahwa setiap pekerjaan baik harus dimulai dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk pengharapan berkah. Yang kedua adalah menjelaskan dua sifat utama Allah, yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada seluruh makhluk hidup, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang khusus kepada orang beriman. Ayat kedua yaitu menegaskan bahwa segala pujian, syukur, dan keagungan hanya milik Allah semata. Kata Rabb berarti Tuhan tidak hanya menciptakan tetapi juga memelihara, mengatur, dan mendidik seluruh alam semesta. Ayat ketiga itu adalah pengulangan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk menekankan bahwa kasih sayang Allah sangat luas dan meliputi segala aspek kehidupan. Ayat keempat yaitu adalah mengakui kekuasaan mutlak Allah pada hari pembalasan atau hari kiamat, dan meningkatkan bahwa semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan, sehingga mendorong sikap takwa dan hati-hati dalam bertindak. Ayat kelima yaitu adalah ini adalah inti dari Quran Surah Al-Fatihah dan inti dari ajaran Islam, yaitu Iyyaka na'budu adalah menyatakan kesetiaan dan pengabdian hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Iyyaka nasta'in, mengakui kelemahan diri dan memohon pertolongan hanya dari Allah dalam segala urusan. Ayat ke-6 yaitu doa agar Allah selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, benar, dan tidak bengkok. Jalan yang dimaksud adalah jalan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat 7 yaitu menjelaskan ciri-ciri jalan yang lurus atau jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang yang soleh, serta dijauhkan dari dua golongan yang celaka, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang mengetahui kebenaran tapi menolaknya, waladdallin, orang yang tersesat dan mengikuti hawa nafsunya. Dan Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salawati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maraiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junaban fattaharru wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadukum minkum minal qaiti aw lamastumun nisaa
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu, dan debu itu Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Dalam kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 6, yaitu perintah wudhu, Allah menjelaskan rukun wudhu yang wajib dilakukan sebelum sholat, yaitu membasuh wajah dari batas rambut hingga dagu dan antara telinga, dan membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap kedua kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kedua adalah perintah mandi wajib. Bagi yang selalu keadaan junub, habis hubungan sama istri atau mimpi basah, wajib mandi wajib besar agar suci kembali. Yang ketiga, kemudahan dalam agama atau ruksah. Jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya karena sakit atau dalam perjalanan, Allah memberikan kemudahan dengan tayamum atau menggunakan debu atau tanah yang suci. Hanya cukup mengusap wajah dan tangan. Filosofi bersuci itu pada akhir ayat Allah menegaskan tujuan dari semua peraturan ini. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Itulah mungkin dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.